Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Himawan Iza Pradana, dengan NIM 24 10 10 2014 dari kelas Data Mining B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bahasan dari modul praktikum 6 Data Mining, kali ini dengan materi K-means clustering. Nah, langsung saja kita menuju pada soal. Nah, pada modul ini, disuruh untuk melakukan clustering pada dataset iris dengan langkah-langkah. Yang pertama, menormalisasikan dataset iris menggunakan normalisasi min-max, lalu menampilkan scatter plot sebelum clustering. Selanjutnya, mengclusterkan dataset iris dengan nilai K2, 3, dan 4. Selanjutnya, menampilkan scatter plot setelah clustering, lalu menganalisis perbandingan scatter plot sebelum clustering dan setelah clustering. Lalu yang terakhir, menentukan manakah K terbaik jika dilakukan analisa secara visual. Nah, baik, untuk untuk mengclusterkan dataset iris ini, terlebih dahulu kita harus mengimport modul ya, seperti sklearn, lalu ini menggunakan pandas juga, lalu minmax ya, terutama minmax untuk menormalisasi minmax seperti yang diminta oleh soal, lalu ada matplotlib juga. Nah, lalu ini juga saya di sini menggunakan dataset iris yang load ya. Jadi memanfaatkan dataset iris dari modul sklearn ini. Lalu selanjutnya saya membuat sebuah variabel yang berisi list kosong ya, untuk menampung. Lalu untuk di sini saya membuat fungsi ya, fungsi untuk mengclusterkan. Di fungsi ini untuk mengclusterkan. Lalu untuk yang nomor 1, menormalisasikan itu yang pastinya menggunakan fungsi min-max scalar ini. Menggunakan min-max scalar. Lalu seperti yang pada inputan di fungsi ya, ada data Q1 dan Q2. Yang Q1, data Q1 ditransform, dan yang data Q2 pun juga ditransform. Selanjutnya ini di cluster, ini ada variabel KM menampung K-means N cluster sama dengan N, dan cluster underscore rest ini untuk menampung variabel KM ini untuk memprediksi data Q1 dan Q2. Lalu untuk yang plot ya, nomor 2, menampilkan scatter plot sebelum clustering itu, ini sudah saya beri keterangan plotnya. Ini membuat dua plot ya, membuat dua subplot. Ini PLT subplot 121, ini artinya satu kolom, dua baris, indeks pertama. Lalu seperti yang di atas tadi, datanya ada Q1 dan Q2. Lalu ada subplot lagi dengan satu kolom, dua baris, dan indeks kedua. Nah, ini ada perulangan ya, perulangan untuk data Q1 dan Q2-nya, untuk menampilkan visualisasi dari clusteringnya nanti. Nah, lalu untuk ini dataset iris K1, K2, 3, dan 4 ini, nomor 3, mengclusterkan dataset iris dengan nilai K2, 3, dan 4. Ini pada perulangan ini ya. Perulangan ini menggunakan range 2 sampai 5. Mengapa? Karena kan yang diminta 2, 3, dan 4. Jadi dimulai dari 2, berakhir di 4. Nah, lalu untuk di dalam perulangan ini tergantung apa yang mau ditampilkan ya. Kalau mau menampilkan sepaling dan sepaloid ya, maka di variabel data underscore ini yang ada di atas, yang list kosongan ini akan ditambahkan dengan ya sepaleng dan sepaloid. Lalu jika ingin menampilkan yang sepaleng dan petaloid ya, data underscore ini akan ditambahkan di cluster yang sepaleng dan petaloid. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya akan saya run terlebih dahulu. Kita tunggu sejenak untuk menampilkan visualisasinya.
Maaf apabila lama. Ini masih belum muncul visualisasinya. Nah, ini sudah muncul ya. Ini visualisasi untuk Sepaleng dan Sepalwit. Nah, ini untuk yang K2 Sepaleng dan Sepalwit. Ini sebelum diklasterkan dan ini yang setelah diklasterkan ya. Jadi ini ada bintangnya, ini ada sentroidnya. Jadi ini di sini sudah terlihat jelas untuk yang Sepaleng dan Sepalwit itu masih kurang bagus ya, karena ini ada yang masih berdempetan ini. Pengklasterannya itu tidak terlalu jelas. Ini masih karena data dari yang biru dan yang oranye ini masih ada yang menyatu gitu. Lalu selanjutnya untuk visualisasi yang Sepaleng dan Petalwit. Sepaleng dan Petalwit ini bisa dibilang bagus, namun tidak terlalu bagus juga karena masih ada hmm, masih ada yang berdempetan ini antara biru dan oranye. Jadi mereka tidak benar-benar terpisah. Lalu visualisasi yang selanjutnya untuk Sepalwit dan Petaleng, maksudnya Petalwit. Nah, ini visualisasinya sangat bagus ya, karena pengklasterannya itu benar-benar sangat terlihat jelas. Antara yang biru dengan yang oranye itu sangat terlihat jelas. Tidak ada yang berdempetan atau berhimpitan, tidak ada. Jadi sangat bagus. Lalu untuk yang Petaleng dan Petalwit, Petaleng dan Petalwit ini juga malah sangat bagus ya. Klasternya itu sangat terlihat jelas, perbedaannya sangat terlihat jelas. Dia dapat dilihat dengan jarak antara yang oranye dengan biru ini sangat jauh dan tidak ada yang berhimpitan sama sekali. Lalu untuk yang K3 ya, untuk yang K3 ini, K3 untuk yang Sepaleng dan Sepalwit ini bisa dibilang bagus, namun tidak terlalu bagus karena masih ada yang berdempetan ini antara yang biru dengan hijau ini kan berdempetan ya. Untuk yang oranye ini bagus, namun untuk yang antara hijau dan yang biru ini masih kurang bagus. Lalu ketiga selanjutnya dari Sepaleng dan Petalwit ini tidak terlalu bagus karena antara biru, oranye dan hijau ini masih ada yang saling berdempetan. Lalu yang ketiga selanjutnya Sepalwit dan Petalwit. Ini untuk yang oranye ini sudah sangat bagus, namun untuk yang biru dan hijau ini sama seperti yang tadi ya, mereka masih clusternya tidak ya jelas, namun mereka masih berdempetan, jaraknya masih sedikit antara biru dan hijau. Lalu yang ketiga yang selanjutnya Petaleng dan Petalwit. Petaleng dan Petalwit ini untuk yang biru ini sangat bagus, namun untuk yang oranye dan hijau ini mereka masih berdekatan ya, jadi masih kurang bagus menurut saya. Nah, lalu selanjutnya ini ada K4. K4 ini tidak terlalu bagus ya, karena intercentroidnya ini enggak, jaraknya sedikit nih. Antara merah, biru, hijau, dan oranye ini mereka berkumpul, masih berdekatan satu sama lain ya, Pak. Nah, untuk K4 selanjutnya Sepaleng dan Petalwit. Sepaleng dan Petalwitnya ini tidak terlalu bagus karena antara biru, oranye, dan merah ini masih jaraknya masih sedikit. Kalau untuk hijau ini sudah sangat bagus karena jaraknya
jaraknya sudah sangat banyak atau clusteringnya sangat jelas yang hijau, namun yang biru, oranye, merah ini mereka masih berdekatan. Untuk yang keempat selanjutnya cephaloid dan petaloid. Nah, ini untuk yang cephaloid dan petaloid yang keempat ini masih kurang bagus karena mereka antara merah, biru, dan hijau ini masih berdekatan. Dan ini merah di sini juga ada yang mereka keluar dari ada yang keluar dari kumpulan yang merah. Lalu untuk yang terakhir, keempat yang terakhir pada petaloid dan petaloid dan petaloid ini masih kurang bagus juga karena biru, hijau, dan merahnya itu masih saling berdekatan. Nah, lalu ini ada perbandingan ini sudah dijelaskan di sini. Ini saya mengambil contohnya ini untuk yang pertama, maaf, ini sepaleng ya. Ini untuk yang sepaleng dan sepaloid ini masih belum saya ganti. Nah, ini sepaleng dan sepaloid. Jadi ini untuk sampel yang pertama ini sepaleng dan sepaloid, perbandingan untuk K2, K3, dan K4-nya ya. Akan saya perbesar dulu. Nah, dari perbandingan ini lebih bagus yang K2 ya, sepaleng dan sepaloid ini masih bagus yang K2 karena eh, meskipun di K2 ini juga ada yang berdekatan tapi tidak sebanyak yang K3 dan K4. Ini kita lihat yang K4 ini kan sudah sangat banyak yang bercampur ya mereka. Bercampur, dan yang K3 pun juga bercampur. Nah, untuk yang K4 ini mereka masih saling berkumpul antar sama, namun meskipun ada satu dua yang masih ikut ngumpul di lain ya jenis ya. Nah, ini yang tadi untuk yang perbandingan sepaleng dan sepaloid. Nah, lalu untuk perbandingan yang sepaleng dan petaloid, jadi kita tinggal ini memindahkan data append-nya ini di yang sepaleng dan sepaloid. Kan lagi. Lalu selanjutnya tidak perlu wah, ini tidak perlu show biar langsung ditampilkan. Kita run lagi. Oh, maaf, ini masih belum diganti. Ini petal width ya. Sepaleng dan petal width. Oke. Tunggu berapa saat lagi untuk menampilkan visualisasi. Nah, ini perbandingannya. Ini adalah perbandingan dari K2, 3, dan 4 untuk yang sepaleng dan petal width. Dan petal width K2 dan K3-nya. Di sini untuk yang baik itu yang 4 ya menurut saya. 4 ini
kecil ini kalau dia besar bisa jelas. Nah, ini di 4 ini masih, untuk yang 3 ini sangat campur ya. Untuk yang 2 ini juga biru dan oranye ini, juga ada nyampur. Untuk yang 4 ini sebenarnya juga sama-sama nyampur juga. uh, Pengclusteringnya juga masih, ketiganya ini menurut saya masih kurang bagus. Namun jika dilihat dari visualisasi yang terbaik itu, menurut saya yang 2 ya. Tadi maaf saya ralat. Menurut saya ini yang 2. Karena yang 3 dan 4 ini mereka masih banyak yang menyampur. Yang 4 ini 5, yang merah ini sangat nyampur dengan yang oranye. Lalu yang hijau ini nyampur dengan oranye juga. Untuk yang ini hijau nyampur dengan yang oranye. Lalu ini yang biru, ya biru memang ada yang nyampur, namun cuma 1-2 saja. Baik, itu untuk yang perbandingan yang sepal length dan petal width. Lalu jika kita ingin melihat perbandingan sepal width, sepal width, sepal width, sepal width dan petal width. Width dan petal width. Oh, ini pennya kita pilih dulu. Nah, ini untuk perbandingan yang sepal width dan petal width. Coba kita visualisasinya. Kita tunggu berapa saat. Nah, ini sudah kelihatan ya, sepal width dan petal width. Ini perbandingannya. Sepal width dan petal width ini yang dari ketiga visualisasi, dari K2, K3 dan K4, antara sepal width dan petal width, dan saya yang paling bagus clusteringnya itu yang 2. Kenapa? Karena yang 2 itu benar-benar sangat jelas terlihat pengclusterannya ya. Jika dari jaraknya pun mereka sangat jauh antara keduanya. Antara yang biru dan oranye itu mereka jaraknya sangat jauh. Untuk yang 3 ini hijau dan oranye mereka masih berdekatan. Lalu untuk yang ini apa, yang keempat ini apalagi merah, hijau dan oranye mereka masih sangat berdekatan. Mungkin bisa dilanjut untuk yang terakhir, yaitu petal length dan petal width. Petal length dan petal width ya. Petal length, petal petal length dan petal width. Pennya kita pindah. Oh, ini untuk yang petal length dan petal width. Kita lihat perbandingan secara visual antara ketiganya, antara kedua, ketiga dan keempat dari petal length dan petal width. Kita tunggu dulu. Nah, ini sudah tampil perbandingan antara kedua, ketiga dan keempat dari petal length dan petal width. Ini menurut saya visualisasi yang bagus itu yang 2 juga, karena jaraknya itu sangat terlihat ya. Untuk kedua, jaraknya ini sangat jauh antara biru dan oranye.
Nah, untuk yang K3 ini hijau dan oranye ini masih berdekatan. Yang 4 apalagi merah, hijau, dan oranye sangat berdekatan. Nah, jadi itu sudah saya tampilkan perbandingan ya, perbandingan dari setiapnya, mau dari K2, K3, dan keempat, dari Sepaleng, Betalwit, Sepaleng, Betalwit, dan seterusnya ya, seperti yang diminta oleh soal tadi kan sudah menentukan manakah kata terbaik digalakkan secara visual. Tadi sudah saya sampaikan mulai dari awal ya, dari Sepaleng, Sepalwit, untuk yang kedua Sepaleng dan Metalwit yang kedua, lalu untuk yang ketiga Sepaleng dan Metalwit sudah saya sampaikan semua sampai keempat, dan yang terakhir perbandingan antara kombinasi ketiganya, kedua, ketiga, dan keempat dari Sepaleng dan Sepalwit sampai Petaleng dan Petalit sudah saya sampaikan. Baik, mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.